Nah, jadi kalau benzena itu kan bentuknya kayak gini toh. Mana sih segini? Nah, ini kan berarti dia C gitu kan. C gini. Nah, tapi di sini itu kita ganti C-nya ini, bisa ganti 1C, 2C, 3C gitu sama namanya substituen. Nah, substituen itu ada macam-macam. Ini yang tak tulis ini itu adalah macam-macam substituen. Yang pertama itu ada HSO3 itu sulfonat. Nah, ini itu kalau misalnya dia jadi utamanya. Jadi utamanya tuh pokoknya nanti kita sih. Nanti kita mencoba mengerjakan. Sekarang kalau misalnya dia anggapannya sebagai substituen, itu dia yang depan ini yang sulfonat, terus karboksilat, alkanal gitu-gitu. Kalau ada HSO3 itu namanya sulfonat, COOH itu karboksilat, kalau CHO itu alkanal atau aldehid, OH itu hidrokso, CN cyano, R itu alkil itu ada CH3, ada C2H5 gitu-gitu. Terus ada X itu halogen, NH2 itu amino, sama NO2 itu nitro. Nah, yang di dalam kurung itu kalau misalnya dia itu jadi paling prioritasnya. Jadi nanti namanya bla 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 asam sulfonat, bla bla asam bla 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 benzoat, bla 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 bezaldehid, bla 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 fenol gitu. Jadi tuh kayak nanti pokoknya kita kan mencoba mengerjakan itu, nanti kamu bisa bedain. Nah, ini ada urutan prioritasnya. Urutan prioritas itu dipakai buat penamaan dari kanan ke kiri itu dia makin prioritas. Jadi kalau misalnya yang sebelah kanan itu dia yang paling nggak prioritas. Jadi prioritasnya itu yang COOH ini. Nah, namanya kan ada di sini kan namanya. Terus langsung kita nyobain ngerjain aja pakai contoh soal. Ini adalah menggambarkan strukturnya. Soalnya waktu itu aku ulangan itu nomor 1 kayak mirip-mirip suruh menggambarkan strukturnya kayak gitu kan. Nah, C6H5Br. Berarti kita gambar segi 6 dulu kayak biasa. Biasa sih. Gini. Nah, C6H5Br. Ya bener. Nah, kalau misalnya dia itu ketempelan BR, berarti dia cuma satu BR-nya di sebelah sini BR. Namanya jadi bromobenzena. Kalau misalnya dia cuma ketempelan 1 alias BR, berarti penamaannya adalah nama unsurnya itu, tapi pakai kalau misalnya halogen kan ada B, I, Cl gitu-gitu kan. Nah, itu berarti kalau misalnya Cl itu berarti dia klorobenzena. Kalau misalnya I, iodobenzena. Terus kalau misalnya F berarti fluorobenzena. Nah, yang misalnya ini kan aman ya. Yang kalau misalnya satu ketempelan Br. Terus selanjutnya kita nyoba lagi yang misalnya ketempelan sama NH2 di sini NH2. Cuma ketempelan 1 berarti sama. Kita lihat di sini kalau NH2 kan namanya dia kalau sebagai cabang kayak gini. Berarti dia namanya nitro. Berarti ini sebutannya adalah nitrobenzena. Sorry, salah cuy. NH2 kan amino. Amino tuh ini amino. Amino berarti namanya aminobenzena. Maafin aku. Aminobenzena. Nah, ada nama lain dari aminobenzena. Jadi, kalau misalnya satu gelondong gini itu bisa disebut sebagai anilin. Anilin itu yang di dalam kurung. Ini anilin. Jadi bisa sebutan itu bisa aminobenzena atau anilin. Kalau anilin udah anilin aja, nggak pakai anilin benzena. Terus habis itu C6H5CHO. Kan gini ya. CHO. CHO itu bisa COH kayak gini kan sama CHO ya. Nah, pokoknya
prinsipnya tuh kamu tuh nginget-inget penamaan yang kemarin yang macam-macam banyak itu, yang dari alkohol sampai terakhir kayak sampai keton sih minimal. Sampai keton tuh kayak kamu harus masih ingat gitu. Nah, kan CHO, kalau CHO di sini ada nih, CHO itu alkanal atau aldehid. Bisa penyamaannya itu alkanal benzena, tapi kalau mau langsung berarti dia namanya benzaldehid yang di dalam kurung. Jadi yang di dalam kurung itu adalah sebagai, kalau dia nanti yang paling prioritas, karena di sini dia cuma satu, makanya dia yang paling prioritas kan. Nih BR, walaupun dia adalah X, tapi karena dia satu maka dia prioritas pakainya bisa bromobenzena. Terus yang ini juga NH2 kan dia anilin langsung bisa benzaldehid bisa. Terus habis itu C6H5OH di sini OH kalau misalnya dia sebagai cabang itu namanya bisa hidroksibenzena. Tapi nih hidroksibenzena, ini harusnya hidroksibenzena. Tapi dia bisa juga langsung fenol, satu ini tuh bisa disebut sebagai fenol. Nah, terus CH3. Nah, CH3 itu kan sekarang kita ngasih nama CH3 kan metil ya. Berarti bisa metil benzena, atau nama lain dari metil benzena itu adalah toluena. Langsung ini bisa disebut sebagai toluena. Ini. Terus ini HSO3. HSO3 Nah, HSO3 itu bukan langsung sulfonat benzena, tapi ada asam benzena sulfonat. Nggak bisa langsung benzena sulfonat, tapi asamnya harus diikutin kan, dia ada asam benzena sulfonat, ini namanya. Nah, yang kalau misalnya dia ketempel satu kan udah aman kan, kayak gitu. Nanti jenisnya tuh bisa macam-macam, misal ketempelan CN gitu jadi cyanobenzena gitu-gitu aja sih. Terus misal ketempelan NO2 dia jadi nitrobenzena. Ketempelan kalau COOH, kalau misalnya dia COOH nih, di sini COOH itu namanya langsung asam benzoat. Ya, terus habis itu kita nyoba yang misalnya ini ada dua substituennya itu diganti sama dua jenis. Nih misal C6H4Cl2. Nah, kayak gini tuh ada penamaannya berdasarkan letaknya. Misal CL2 itu kamu letakin kan berarti C6H4Cl2. C-nya ada 6, hanya 4, Cl-nya 2. Berarti kan yang nempel ada 2, Cl-nya sebanyak 2. Nah, ini ketempelan Cl2. Berarti di sini bisa di Cl-nya di sini, satunya di sini. Nah, kalau Cl-nya 2 kan berarti nanti namanya bukan jadi klorobenzena, tapi jadi diklorobenzena. Nah, tapi dia ini anggapannya sama kayak misal dia ini ada di yang pertama, dia ada yang di kedua. Nah, penamaannya itu bisa 1,2 diklorobenzena, mirip kayak penamaan kemarin cuy, atau sama peletakannya. Kalau misalnya Cl itu ada 2 Cl terus terdiri dari yang ke satu sama yang kedua, berarti dia itu ada di ini pokoknya di bawah LKS, penamaannya jadi M diklorobenzena. Jadi M tuh apa ya, meta apa gitu aku lupa. Pokoknya di LKS kimia tuh ada penjelasannya. Kalau misalnya dia letaknya di satu kedua itu, selain kamu pakai angka, kamu bisa juga pakai ini huruf M ini. Kalau misalnya dia satu kedua ya. Kalau misalnya ini lagi ada Cl, di sini juga bisa Cl. Nah, dia kan berarti letaknya di yang ke satu sama yang ketiga. Selain kamu bisa nulis 1,3 diklorobenzena, itu juga bisa namanya P diklorobenzena. P itu kayaknya parah deh. Aku lupa. Ya bener. Salah. Sorry. Ini tuh O. Ini tuh M. 1,3 itu M.
Nah, kalau misalnya ini ada lagi nih terakhir Cl sama Cl di sini. Dia kan di 1 sama keempat kan? Di 1 sama keempat. Nah, itu baru P di klorobenzena. Nanti masih bisa lagi selanjutnya kalau misalnya dia Cl3. Kalau misalnya Cl3 ya berarti tinggal Cl-nya terserah kamu taruh di mana, terus kamu tentuin 1 Cl-nya, terus habis itu ya tinggal misal 1,3,5 triklorobenzena atau 1,2,6 triklorobenzena gitu, bebas sih. Terus kita nyoba yang ini. C6H2CH3NO2 3. Setelah kamu lihat C6 sama H2 kan ada CH3. Berarti CH3 itu termasuk substituennya CH3 di sini. Nah, setelah CH3 ada NO2 sebanyak 3 kali. Kayaknya kebanyakan deh, 2 kali aja wes. Saya 2 kali. Nah, kamu bisa sebarang mau di sini sama di sini ya, misalnya contohnya. Berarti dia penamaannya nah ini kan kalau kayak gini kan kamu ada 2 kan, CH3 sama NO2. Terus kamu lihat di prioritasnya CH3 sama NO2 itu duluan yang mana? CH3 kan dia kan termasuknya alkil. NO2 dia di sini. Berarti kan lebih prioritas sama yang CH3. Berarti CH3 itu sebagai utamanya. Kalau sebagai utamanya berarti dia penamaannya di akhir. Yang ditulis itu adalah alkilnya dulu. Yang ditulis itu adalah NO2-nya dulu. Berarti kamu anggap yang utama itu adalah penomoran dari CH3 karena dia prioritasnya kan yang R kan alkil lebih di sebelah kiri NO2. Terus dia 2. Terus dia 3. Nah, penamaannya itu tulisannya adalah 2,3 di nitro habis itu baru utamanya kan CH3 kalau misalnya dia jadi utama itu namanya pakai yang toluena. Ini di buku juga ada sih di LKS, di nitro toluena namanya. Nah, kayak gitu. Terus bisa juga misalnya kamu CH3 di sini, terus NO2 di sini sama NO2 di sini. Itu ya berarti tinggal 1 kan, ini 1 2 3 4 5. Berarti tinggal 3,5 di nitro toluena. Kalau misalnya nanti di sini diganti sama misal bukan CH3 tapi NH2. Kalau misalnya NH2, misalnya di sini NH2 ya. Berarti NH2 berarti nanti di sini dia bukan 2,3 di nitro toluena tapi 2,3 di nitro anilin. Pakainya yang anilin itu gitu. Ya, terus habis itu lagi nih soal penamaan lagi dari gambar. Ada bentuknya kayak gini. Berarti kan dia OH sama F kan lebih prioritas OH. Ini kan prioritas OH yang ini kan daripada F kan dia kan termasuknya halogen X. Berarti yang jadi utama itu adalah OH-nya. 1 2 3 4 5. Berarti namanya 3,5 di fluoro OH. OH itu kalau misalnya dia enggak utama dia jadi hidroksi, tapi kalau dia pakainya yang fenol sama kayak yang toluena. Berarti di 3,5 di fluorofenol gitu namanya. Terus habis itu ini CN sama COOH kan lebih kirian COOH, berarti lebih prioritas yang COOH. Nah, kalau misalnya cuma 2 itu nggak perlu pakai angka, jadi langsung aja 1, 2, 3, 4. Nggak usah pakai angka deh, berarti dia langsung namanya adalah COOH. COOH itu adalah asam benzoat. Berarti penamaannya itu asam cyanobenzoat karena asamnya selalu di depan. Asam di depan, terus ini yang nempel baru benzoat gitu. Terus yang ketiga itu ada OH sama CH3. OH sama CH3 kan lebih kirian OH ya. Berarti OH yang prioritas. Berarti CH3 itu dia bisa, karena dia ini bukan prioritas, maka namanya adalah metil. Namanya nanti jadi metil
fenol. Begitu. Bukan toluena fenol, karena kalau toluena itu nanti dipakainya yang paling akhir. Tapi kan dia ini lebih prioritas OH, makanya dia ininya metil fenol. Terus ini lagi BR sama CH3. BR sama CH3 kan berarti lebih prioritasan yang CH3 ya, berarti namanya adalah bromotoluena. Gitu bedanya antara toluena sama metil. Terus ini ICHO. I kan iodo. Nah, kalau iodo itu lebih kirian CHO daripada iodo, berarti jelas namanya iodo duluan. CHO itu adalah benzaldehid. Berarti langsung aja namanya adalah iodo benzaldehid. Terus yang ini ada OH, ada CH3, ada Cl. Itu berarti penamaannya adalah namanya kan berarti kalau misalnya dari prioritas kan si OH ya. Berarti OH-nya adalah 1, sini 2, ini 3, ini 4. Berarti namanya adalah 4 kloro 2 metil fenol gitu. Nah, yang ini udah kan penamaannya kayak gini, tak apa sih namanya? Tak fotoin aja catatanku. Itu kayak banyak soal-soal gitu. Terus udah habis itu nih ya, ini nih kemarin juga keluar di nomor 3. Selain penamaan kayak gitu tuh ada penamaan yang berbarengan sama rantai panjang. Rantai panjang itu yang pakainya tuh dia yang kayak alkohol, terus alkanal, terus keton. Pokoknya yang kemarin kita pelajari itu dia sebagai rantai panjangnya, terus dia tuh nempel, si benzennya tuh nempel. Nah, dari tadi tuh kita belajar yang ini, yang benzena ini. Yang benzena dia sendirian doang kan, tanpa rantai panjang. Terus kita sekarang mencoba untuk yang ada fenil sama benzil. Fenil itu adalah sebutan jika benzena itu dia jadi cabang dalam rantai panjang. Jadi ini tuh rantai panjang, ini rantai panjang yang ini kan kayak biasanya ini rantai panjang. Terus dia ada bercabang nih, benzenanya jadi cabang, berarti dia itu disebutnya sebagai fenil. Tapi kalau misalnya dia itu bercabang tapi di situ ada CH2, itu dia sebutannya adalah benzil. Nah, langsung contoh ke soal aja nih. Jadi kamu tuh bisa pakai dua versi gitu, antara jadiin benzenanya ini itu sebagai cabang atau jadiin benzenanya ini sebagai utamanya. Nah, sekarang kan ini itu bisa, dia kan keton kan, penamaannya kalau misalnya kita ingat-ingat kan berarti dia adalah ini etil, terus dia dianya ini sebagai penyebutnya keton. Nah, kalau misalnya kamu jadiin benzenanya itu sebagai cabang alias fenil, ini pokoknya cabang ya. Kalau misalnya benzenanya sebagai cabang. Kalau misalnya dia itu sebagai cabang, berarti penamaannya adalah, kan ini dia etil ya. Kan dia ini etil, terus habis itu dia ini karena dia di sini nggak ada CH2, berarti dia namakan fenil. Nah, dilihat abjadnya kayak biasa, E sama F kan duluan E, berarti dia adalah namanya itu etil fenil baru keton begitu. Itu penamaannya. Terus ini kamu lihat dulu yang pertama, misal kamu jadiin si ini sebagai cabang ya, si benzenanya sebagai cabang, berarti kan dia fenil. Terus ini ada berapa nih, 1, 2, 3, 4, 5, kan dia pentana berarti dia dari 1, dia 2, 3, 4, 5 kan. Nah, si benzena nempel di yang nomor kedua, berarti namanya adalah 2 fenil pentana. Gini.
Kalau misalnya kamu mau jadiin benzenanya sebagai utamanya dan dia sebagai cabangnya, berarti sebutannya itu adalah, kan dia berarti kalau 5 kan pentil ya. Kalau pentil, karena dia bentuknya ini ngebentuk sudut, berarti bisa disebut iso. Nah, namanya itu jadi iso pentil benzena. Ini kalau misalnya kamu jadiin benzenanya sebagai yang utama, berarti rantai panjangnya sebagai cabang. Jadi kamu gak bisa milih gitu loh, antara jadiin benzenanya cabang atau jadiin rantai panjangnya cabang. Letaknya ya, bedanya ya di bagian vanil ini sama benzena yang ini. Nih lagi nih, misal ini kan lupain 2 cuy harusnya. Nah gini, ini kan dia kan kalau misalnya ini kan sebagai bensil ya, berarti ya bensil, sedangkan COOH itu adalah asam apa namanya, asam karboksilat. Apa tuh aku lupa ya, itu pokoknya asam karboksilat. Nah berarti kalau misalnya dia jadiin kalau misalnya dia jadi benzenanya jadi cabang, berarti namanya adalah asamnya tetap selalu di awal. Terus karena dia nomor 1, 2, 3, 4, kan berarti dia bercabangnya di yang nomor kedua. Kamu gak usah memperhatikan ini, karena ini adalah kesatuannya benzil. Jadi ini tuh masih termasuk apa ya, termasuk masuk ke benzilnya gitu loh. Kamu gak usah lihat kalau ini tuh termasuk bagian dari yang rantai panjangnya ini, karena dia itu benzilnya. Karena dia itu makanya tuh dia disebut benzil karena ada CH2. Tapi tetap cabangnya kehitungnya tuh dari yang ini nih. Makanya dia disebutnya adalah asam 2 benzil butanoat. Butanoat kan terdiri dari 1, 2, 3, 4 gitu. Terus habis itu yang terakhir ini ada kan kamu menjadi misal tuh pertama dia menjadi ini nih vanil berarti dia kan 1, 2, 3, berarti dia kan berarti dia perhitungannya dari ini ya, dari bawah 1, 2, 3, 4. Kalau misalnya di bawah kan berarti penamaannya adalah 2 vanil butana. Kalau misalnya dia jadi yang utama, berarti adalah namanya itu butil benzena. Butil benzena iya. Atau isobutil benzena karena dia ngebentuk sudut. Udah deh, begitu. Pokoknya tuh seingatku ya, ulangannya tuh yang pertama tuh kamu disuruh ngebuat yang pokoknya kayak gambar struktur semuanya ya, dan itu pun mirip-mirip gitu loh kayak yang aku jelasin di atas gitu. Terus habis itu nomor 3 ini, nomor 1 sama 2 tuh kayak kamu gambar struktur. Terus nomor 3 itu ditentuin namanya, nama kayak giniannya. Terus kamu disuruh gambar gini kayak giniannya, terus kamu disuruh gambar deh kayak. Terus nomor 4 itu tentang reaksi itu terdiri dari adisi sama substitusi. Nah yang adisi itu yang pertama ada hidrogenas, salah harusnya itu hidrogenasi kah? Benar kok, hidrogenasi itu dengan H2. Kalau misalnya reaksi senyawa itu nggak sama kayak yang reaksi yang kita pakai contekan itu loh. Itu kan bisa bermacam-macam kan kemungkinannya. Nah kalau ini tuh kayak cuma itu, pasti itu gitu loh. Jadi makanya kamu harus menghafalkan kata Bu Sri. Jadi kayak kita nggak boleh baca catatan karena emang udah ilmu tetap gitu. Jadi nggak mungkin banyak jenisnya. Misalnya nih hidrogenasi itu kan
dia ini kayak ini kan bentuknya namanya kan benzena kan, karena dia lengkap dia namanya benzena. Terus habis itu dia bereaksi sama 3H2 memanfaatkan sinar UV. Nanti bentuknya itu dia jadi keropong kayak gini, jadi tinggal C-nya doang hanya hilang, makanya dia namanya nanti jadi sikloheksana. Tapi ini kayaknya nggak akan keluar di ulangan soalnya terlalu gampang kata Bu Sri. Terus habis itu yang kedua itu halogen. Nah, halogen itu awalnya dia bentuknya kayak gini, ketambahan 3Cl2, berarti kan Cl-nya ada 6, berarti langsung di sisi-sisinya ada 6. Namanya dia adalah 1,2,3,4,5,6 heksakloro sikloheksana. Ini juga kayak nggak akan keluar. Nah, ini nih yang substitusi. Substitusi itu terdiri dari yang pertama ada yang namanya halogenisasi. Halogenisasi. Nah, halogenisasi itu kan bentuknya kayak gini ya. Terus ketambahan sama Br2. Ketambahan misalnya Br2 ini tak buat kayak gini ya, Br2-nya Br2. Nah, nanti dia jadi kayak gini nih. B kan dia di sini ada H1 ya, H1. Ada H1. Nah, H1 ini akan bereaksi sama Br yang ini. Makanya nanti ketambahannya jadi HBr. Terus Br yang satu ini kemana? Br yang satu itu menggantikan H yang nempel di Br. Jadi dia ke sini. Br. Nah, kayak salah. Ini kan dia nanti jadi ke sini. Yang ini dia nanti jadi ke sini. Makanya dia di sini ketempelan Br. Namanya sama yang kayak udah tadi kita pelajari, berarti dia adalah bromo benzena, dan yang ini asam bromida. Kayak gitu. Ini udah yang pertama ya. Ini adalah reaksi yang pertama, reaksi substitusi halogenasi. Terus habis itu ada yang kedua. Yang kedua itu namanya adalah nitrasi. Nitrasi itu pakai HNO3. Bentukannya tuh kayak sama semuanya gitu. Ini ketambahan HNO3. Terus habis itu dia ini makainya H2SO4. Terus dia kebentuk nah ini. Kalau ini kan kalau misalnya dipecah ini tuh jadi HONO2 kan. Nah, kan di sini punya H1. H yang ini akan bereaksi sama H ini tuh akan nempel di sini. Terus H ini itu menggantikan yang ini, menggantikan H yang awalnya. Maka nanti jadinya si H2 di sini dia nempel NO2. Terus H ini kan tadi bereaksi, H ini kan bereaksi sama ini ya. Terus ada O, berarti dia nanti ketambahan H2O gitu. Nah, dah reaksinya tuh kayak cuma kayak gini. Nah, namanya berarti nitrobenzena sama tambah air kayak gitu. Dah, itu reaksi yang nitrasi. Terus habis itu ada sulfonasi. Sulfonasi itu adalah ini bereaksi dengan H2SO4. Nanti dia ini juga sama kan, dia begini kan, berarti dia H terus dia SO4. Salah enggak gitu. Ini kalau dipecahkan bisa H O terus HSO3. Jadi O-nya ini pecah di sini gitu kan. Terus di sini tuh ada H kayak biasa, ada H. H yang ini akan bereaksi sama H yang ini. H yang ini nanti dia gantiin ke sini. Sama lagi. Berarti nanti di sini dia yang ketempel adalah HSO3. Terus ketambahannya adalah H2O. Makanya namanya adalah asam benzena sulfonat ketambahan air.
Nah, yang terakhir itu adalah alkilasi. Jadi dia tuh bereaksi sama alkil. Tambah CH3Cl. Contohnya ini aku pakai yang metil ya. Nah, ini sama prosesnya yang Cl-nya ini, itu dia bakal, nah, kalau yang ini itu hanya yang akan bereaksi sama Cl, H bereaksi ke Cl, CH3 gantiin posisi H. Makanya yang nempel di sini adalah CH3. Nah, karena H bereaksi sama Cl, maka dia HCl. Namanya berarti bisa toluena atau metil benzena ketambahan sama asam klorida. Kebetulan kemarin aku tuh kayak ulangan tuh persis gitu cuy, tapi dia ketambahannya itu adalah C2H5 alias etil kan. Kalau misalnya C2H5 nanti berarti namanya tinggal enggak, aku kemarin ketambahannya bukan C2H5 tapi C3, makanya namanya jadi propil benzena gitu. Nah, udah sama. Terus pasti ini dia sama Cl begitu. Terus ini juga pasti dibantu sama LCN3. Sudah deh, begitu materi benzena.